Ibunya tu. Amulan tak bersapun kat sepakan. Dia tak bermandannya pajak tu dia pandi main. Jadi main itu merusak. Iya kan? Merusak akidah. Cobalah. Bara banyaknya matu batu domino tu ya. Adon batu domino tu mencari 6 soalan. Iya kan? Tapi kalau membaca Quran awak, cie huruf 10 pahalanya. Cie huruf 10 kebaikannya. Nah. Jadi isilah Ramadan dengan salat tarawih dan baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan bacaan tartil untuk mendidik jiwa kita. Nah, inilah persiapan untuk Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lingkuang awe keluar malam ke Masjid Nurul Ikhlas bersama-sama. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nanlah menjawab salam. Ambo doaan sadonyo masuk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas di Komplek Kaplingan. Jadi rupo siko tanah zena orang jual bakapling kan, baiko awak membuat rumah. Hebat je Bapak tu. Kami pegawai jo tidak mampu membeli tanah kapling, sehingga dibuatkan dek PT Semen Padang rumah melalui kredit BTN. Sesuai lo melalui BTN tu jo rumahnya bangunan tidak normal karena ketek rumah. Alhamdulillah baruntuangnya awak ndak mengontrak lagi. Lah ada rumah sampai tinggal. Yang dihormati Bapak Ketua Komplek, itu pasti ada orang tua serupa di kami. Karena kita di komplek, maka kita ndak mengikuti kebiasaan adat nagari nan ditanam tumbuh nan dituai masak. Jadi kita sepakat pulau itu, kami di komplek itu juga. Alhamdulillah juga malam ini kita dipersamai oleh Bapak anggota DPRD. Jangan lupa dana pokir Pak untuk komplek awak kau. Kadang-kadang dulu anggota DPR kau sama je menolak auto rusak wak. Lai duit mesinnya waknya tinggal saja. Itu ada di Padang, tak di Pasaman. Dan kita hormati Bapak Wali Nagari Lingkuang Awe, Bapak Kepala Dusun, bapak-bapak
yang masih dinas bekerja di kantor bupati dan yang telah pensiun, dan seluruh kita yang hadir yang terdiri mungkin dari minyak mama nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah kato nan bana. Mudah-mudahan sagalo minyak mama diberi oleh Allah kesehatan. Amin. Dan juga tidak kalah pentingnya seluruh alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Dan paling penting Pak, setiap kita ada acara itu tidak boleh ditinggal ibu-ibu. Mangko di Minang ibu-ibu ko sangat disanjung. Namanya Bundo Kanduang. Sia Bundo Kanduang tu. Rumahnya dulu dibuat endek mama, bukan ayah. Rumah apa tu? Rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang sapakik budak menangi. Tiangnya panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bonsu. Pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang menurang. Lantai timbago aso-aso palupu kawe dirantang. Dapurnya siambam puruk, biliknya si putih bunsu. Dampa-dampa labah mengirap. Biliknya si putih bunsu, kok memandang ke halaman, halaman carano basa batu tapaan kanso balari, nan bacibuk si batuang tungga pananjua si talang kunyang, anak janjang jilikuran induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Si tindih tupai bagalui bandua salik kuciang malako, atoknya saga mengulampai. Kato kumbang pidato bungo, kato burung pidato buah, gonjongnya rabuang membacui. Itu dulu rumahnya. Apa kok rumah tu kayunya di Bali? Tidak. Itu ditabang, kemudian diletakkan di tepi jalan, itulah dielo sedek orang kampung. Di mata rumahan, ala tibo kayu tu sinan. Tak berupa-upa tu. Lah sudah kayu dipaek, dikabek jo tali, dielo bersama-sama. Lah tagaknya pakai rasuk, pakai palanca, lah tagak baru disorongan sandi. Itu mengko sampai kini antara adat jo agamo, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jadi rumah gadang tu Pak, pondasinya tu kudian. Lah tagak baru disorongan batu data. Ndak ada rumah gadang tu nan runtuh di gampo Pak. Karenanya fleksibel, pakai rasuk, pakai pelancar. Ada orang dahulu kuliah di Fakultas Teknik, ndak, tapi cadik dari orang kini. Orang kini nyuwek rumah dari basi cair dek gampo. Ya kan? Jadi orang dahulu jangan dipandang remeh. Kita nang kini ko berasa dari orang dahulu. Asia Bundo Kanduang yang tinggal di rumah gadang tadi, ka unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang yang duduk jo sukatan. Itu Bundo Kanduang tu. Amba ulang yo, ibu-ibu ku di Minang tak tangguang dia guang tu. Ka unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ubek jariah palarai damam si dingin tanpa di kepalo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai Bundo Kanduang batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, arum setahun perjalanan. Itu Pak.
Sagantang barihnya tanah kanyang laurang sapasamannya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun taindalapa kok tacubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Jadi apa-apa nama nalaya dojo bundo kanduang di rumah bini jangan ditinggal-tinggalan. Lain tak ada debat tau. Jangan makan ke makan. Supaya jangan malu-malu pak makan nambah persilakan aladi. Tali kayu panjang 9. Orang memape hati pelang kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan pak. Makanlah kue nantai dang. Jangan di paseraan saroknya. Sabuk musaji awak rancak wah. Lapik rancak. Iya kan? Desainnya rancak. Mudah-mudahan bapak-bapak nan menanamkan saham di musaji ko ya Allah. Masuklah ke surga ya Allah. Tingkatkan keimanannya ya Allah. Berilah dia keberkahan dunia akhirat ya Allah. Bangunkan dia rumah yang lebih indah di sorga nanti ya Allah. Itu doa ambo kaibu bapak nan menanamkan saham untuk musaji Nurul Ikhlas dengan hati ambo doaan bundo kanduang setia jo suami. Awak suami istri ko bu samo kudo jo bendi. Ibu dangang kecik dengko deh. Lai ibu tahu kudo bendi. Kudo Milo bendi itu asalnya dari kudoa. Kudo pacu. Bang kau pindah jadi Milo bendi. Karena lah kalah sebab pacu. Lah kudo lain yang jadi juara. Awak lah dipakai orang yo, pilih dia baban yo bendi le. Iya kan? Kutiko kudo tu kusianya kamakan kalapau nasi, coba pak jali, lainnya lapeh kudo tu dari bendi. Bendi laki je tu, awak tagak saya. Anak kusia ko makan kalapau, ndak do babaso tu, do, sambadang do. Anyo lagi sesagu bacancang. Cik penumpang dapat dia lo, 5 dia lo. Kok melimpah kaki ke kanan dia lo tali les ke kiri. Kok ke kiri kaki dia lo tali les ke kanan. Kok lambe na lari cambui nan dia siangan. Kok tak capek lari babui haya selero. Nani bo na wak kudo bendi tu pak. Mato ndak bisa melihat karusuk nyogil tutui juga. Pernah nyotanyuan dia orang ke kusia ko. Rupa kusia ko lucu lo. Bahamang ko batutui nama to kudo ko pak. Supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magia piti kawak. Nyopa olo-olo lah kudo ko dek kusia. Boleh tanya cebo? Boleh. Di rumah tanggo siapa jadi kusi, siapa jadi kudo. Ambo salah menunjuknya anak kudo ko ikut saja. Termasuk anggota DPR. Termasuk bu ya. Ko bagian kudo ko nang kusi ko nang dilakang ko. Anyo na mangumpuan piti nan sa walioto naman sa buero rumah nan sa mambaliang galang nan sa mambalian subang tio ari rayo na ambali ba baju bantu warna bajunya anyo sa walilo tas mo dito di lakinyo sehingga tas jo sipatulah samo jo bini Presiden Marcos dulu banyaknya ndak temui di rumah le kalau ungu baju ungu lo tasnya. Jadi tidak salah suami ko sebagian korupsi do pak. Bininya ko dari tulang bengkok lobo. Bayi tu saya. Apa tukana bini pak? Nancik lah itu tulang bengkok ya. Sampai 120 orang. Sama seperangainya tu. Ini ibu dah.
nambo sampai ke ibu, lemo ibu mendengar. Kudo lamu kudo ko sakit nak. Iyo kakinya tengkang, sama jambo kini kwa. Kaki ko lah sakit-sakit, umur lah 73. Ya kan? Abai ko dikada kakinya. Bu, sajak dari kudo pacu sampai jadi kudo bendi suami ibu, ndak ada berhenti. Kok nyampangnya sakit peliaro je deh. Lain terangan ibu tu. Jan kutikonya sehat bakarajo saya sayang. Inya lah pensiun, iko ayamang ndak bertalu ke dole berangkek lah lelah. Kama badan ko ke kami bau. Iya kan? Kama ke kami bau. Nambo sayangi anak cucu ambo nan bujang-bujang jonan gadih-gadih. Kutiko kalian kalayena orang tua mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabut pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia ko. Masuk ketik dia mandi lagak gadang dia makan. Guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado. Guno nak bujang jo nak gadih digadangkan kapambimbiang amak kok tuo. Saya doakan remaja-remaja Islam Masjid Nurul Ikhlas Nagari Lingkuang Awe menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya Rabbal. Malam kini kaji kita menyambut Ramadan. Menurut bapak dan ibu, walaupun itu tidak dikasih tahu oleh Allah termasuk kepada Nabi, malaki bulan Sa'ban habis, kiamat hari atau walaupun bapak-bapak awak tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Tapi ambo beratak ti ambo alun ke kiamat hari leh. Bab itu anan dikece Nabi alun basuh sebagian lah. Nan alun basuh tu nanti turun Nabi Isa, sabalunnya turun Dajjal. Dajjal tu ndak bisa menampuh 2 kota, Makkah Madinah, kemudian untuk masuk ke Palestina nyo sampai di pintu dikaja dek Nabi Isa meninggal, dibunuh. Sudah dibunuh, kemudian Nabi Isa memperbaiki keadaan umat yang telah rusak. Sehingga di zaman Nabi Isa turun balik dari langit tu Pak, ndak ada tampai berzakat, ndak ada tampai bersedekah, ndak ada agama lain di dunia ko selain dari Islam menjalankan hukum Allah. Ya kan, sia na mencilok potong tangan. Kalau di Indonesia kini kan potong tahanan baru. Ya kan? Alun potong tangan lain. Nanti hukum Allah tu jalan. Orang kayo sadonyo. Akan alun bersuole kan? Baralamonya tu 9 tahun. Sia seorang kayo ingin berzakat, ndak bisa. Orang kayo sadonyo. Atau datang masuk tu nanti. Sudah tu masuk lo Jayuz dan Ma'juz. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak banyak lah orang tak padayo denya. Jadi rasanya malaki barari lego tanggal 7 balik kalau tidak ada perubahan kita salat tarawih leh. Ya kan? 7 balik. Nan jadi masalah Ramadan insya-Allah tiba. Kita nan dalam Masjid Nurul Ikhlas bisa ndak ditakuk ke batamu jo bulan Ramadan? Tak tahu kan? Bab itu bisa saja awak meninggal sebelum itu. Ramadan tetap datang. Ya kan? Karena meninggal itu tidak bisa diprediksi. Likulli ummatin ajalun. Setiap manusia itu ada ajalnya. Setiap umat itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tu ndak bisa minta dahulu awak, ndak bisa minta apa nama, dikudiankan.
Anak ambo 5 laki-laki, ya Allah 2 perusi, dan 2 perusi ko kuliah. Selesai lenyo kuliah S3, ya Allah dapat nyo kerajo dulu, sudah tu dapat laki dia dokter spesialis. Ya kan? Anak ambo ko nyo jurusannya amdal. Ya kan? Kira-kira lebih bisa serupa itu kalah. Tidak, Pak. Ada anak pintar-pintar sekolah, Pak. Santiang. Itu cum laude nilainya. Ya kan? Sudah tes-tes ke Karajo, sedang wawancara, mati. Udah jadi kerja. Iya kan? Itu namanya si tumbuk je batu sangka, pitalah je bogo tanjuang. Ini ditumbuk kuku, tangga, cincin sudah jari laku doang. Kama dipasangan cincin tu lah. Jadi kita tidak tahu apakah Ustadz Ristawardi, apakah bapak dan ibu, apakah anak-anak muda yang kuat ini akan bisa tahan rohnya melaki Ramadan, alun tahu. Iya kan? Nah, jadi kita harus ready untuk menunggu kedatangan ajal. Kapanpun tidak bisa kita tolak. Ambo tidak menyangko ambo ibu kedahulu dari ambo dari ibu-ibu bapak. Ya tidak menyangko. Nan sakit demam berdarah ambo, nang kena tipus ambo nya tidak pernah. Sehat walafiat. Tapi tiba-tiba asam lambung. Rupanya 2 asam tu beda dia. Asam urat cik, asam lambung cik. Nan lama cik asam padeh saja. Orang rumah ambo asam lambung kau 3 hari dirawatnya. Meninggal. Iya kan? Jadi sehat walafiat tidak menjamin roh kita bertahan di tubuh. Jadi apapun bentuk kita kaum muslimin supaya sehat, ya kan? Kalau ajal lah sampai mati. Jadi nanti sore di Lauhul Mahfuz Brusili yang disebut manusia karet bertulang besi hanya usianya 33 tahun. Mati. Jadi awak belum tahu kalau lah kemasuh di bulan Ramadan, termasuk ambo. Tapi kalau Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan, batamu atau indah awak di bulan Ramadan tahun kini, kita harus bersiap-siap menyambut Ramadan. Apa kok membali bantai 6 kilo awak menyambut Ramadan? Tidak. Apa? Yang pertama, tazkiyatun nafs. Membersihkan hati. Jadi ketidakikhlasan itulah yang membuat hati kita kotor. Ramadan bulan suci, rimadun. Apa itu? Bakar. Bakar segala kejahatan yang berasal dari hati. Sehingga hati kita bersih puasa Ramadan, hati kita bersih salat tarawih, hati kita bersih membuat pembukuan, hati kita bersih melayani keluarga di rumah. Dan pahalanya berlipat-lipat ganda. Membersihkan hati itu perlu tidak kita saling memaafkan? Perlu. Bu, nana cok basiara awak di dunia ko Josia. Lai tahu basiara? Lah iya. Josia. Orang nan sakasu. Kalau ibu tanya Buya, apa kuah dojo batangka orang rumah lahi? Pernah cara? Indah. Bab itu, ambo tahu kalau orang rumah tu kare, tu nyot tagang, mukonya tu lahi bentuknya, ambo tidak melawan tu aniang tu. Kalau dilawan pacah. Ya kan? Apakah patut bertengkar? Rasanya enggak. Nun alman sepelenya. Tapi lah batangka saya. Karenya amon yang ikan dek saki hatinya nyotinju punggung ko dari belakang. Tinju orang perusi nyendak lo latihan karate kabarana kuenya. Ko latihan karate perusi jadi lawan pak tangga gigi pak biko.
Itu. Habis kau sore-sore, kau mungkinlah dingin kepalanya. Nah, datangnya dari lekang, mohon dennya lah telonsong sedang kau cakap orang tinggi kau kan badan kau dan. Itu je bawa minyak KPU, nyuri-uri punggung ambo nanya tinju tadi. Maaf ya ambo bawa lihat saya lekang. Madu ambo kayaknya, ambo raya punggungnya, ambo cium. Tak mendandam mana, ya kan? Sampai nak limo. Kalau mendandam lah jadi anak limo. Tidak, pasti berangkat ada rumah. Bu, bamang kau panjang nak fikir bu ya. Bini ambo tu anak mama loh. Tu pecah cik, pecah dua. Ya kan? Makanya di dalam sesuatu yang paling juga ada keributan kita suami istri. Ambo kalau ambo akui itu, ibu ada enggak? Ada enggak batang kayu dah? Lah, tapi kan enggak nambarik-barik dah kan? Tapi kalau ada udah batang kayu ibu, kemudian hari kepuasa besok, nyo minta maaf. Ya kan, dia mau ibu memaafkan. Baik. Ambo buat contohnya ya. Yuda ibu asisten di kantor bupati atau staf ahli atau sekda atau acok tu dinas keluar daerah. Ya kan? Jadi kepuasa besok tanggal 7 balik pagi-pagi sudah salat subuh nyopagui ibu dari lekangnya menangis. Bang kau menangis dah. Ambo minta maaf. Kan taruh ya maaf. Bang kau menangis na udah kini. Sama so ambo dinas dulu. Ambo kan acok keluar daerah. Ambo ndak ada bazina di hotel, ndak ada selingkuh segala macam. Untuk memelihara diri ambo supaya ambo jangan berdosa. Ambo babini di Surabaya. Dua anak ambo sinan padusi. Lah suami keduanya. Anak ambo nan dua tu jadi dokter keduanya. Suaminya karajo di pengadilan agama. Ibu kan tak tahu selama kodo tak kicuah di Nantarang. Kalau tak kicuah di Nantarang itu sangai hati pa ibu. Hilang di nan kalam itulah dia. Kalau ndak ambo akui ko umur ambo lah 70 kok mati ambo melaki puasa besok itu ambo membawa dosa. Maafkan ambo yo dia. Kalau ado tak jadi namo dia itu lemo ibu memaafkan. Ya Allah. Tadi ibu mengecek lai di dalam musaji je baru ibu lah berutuh. Alung keluar dengan kaji le. Tuanan ibu lain tadi. Lain nama bagi maaf suami lai. Ambo buat contoh kan contoh tu nyo. Mudah-mudahan tak ada terjadi. Ya kan? Kalau ambo padusi ya, ambo nak jadi korban model itu. Langsung lainnya ambo pagui. Terima kasih dah udah lain tak bazina. Kok bazina-zina udah dulu banyak ambo danga bazina orang di hotel kira produksi itu bapanyaki. Sebab banyak orang nama makainya sama jo induk anjing. Induk anjing kan tak banyak laki tu tu. Bukan tak panjang umurnya. Sakit-sakit. Iya kan? Nah, muju udah lebar ini. Berterima kasih ambo kau dah. Iya kan? Dan biasa ambo seorang saya udah pelosok. Kini ada cik lain. Jadi kok ada maafkan saya deh ibu. Sebab itu kesucian hati itu dari mana? Memaafkan orang yang bersalah tanpa dia minta maaf. Sekarang dia sudah minta maaf. Lah mengaku yo. Iya kan? Inyo lo mengecek ndak ada awak bertanya dah.
dimaafkan saja. Itu kan contoh-contoh, saya tunjuk tidak kejadian. Ibu bangun ke diri ibu, indah aja. Ya kan? Yang kedua, penyakit hati apa? Iri. Ya kan? Apa yang akan diirikan? Kita ini ibu-ibu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah gantangan rezeki untuk awak. Jadi awak jangan iri ke orang lain nalabi rezekinya. Kalau kita iri berarti kita melawan kehendak Allah. Apakah kekayaan menjadikan orang kita terka hidupnya tenang? Belum tentu. Ada orang kaya diceritakan bapak-bapak, ibu-ibu dalam suatu kisah. Jadi gerbang rumahnya tu 5. Nyo gaji lah orang untuk menjaga gerbang tu. Ada tempat lalu senang sekali, tempat istirahat. Kini namanya security lah. Lah lalu apa mengkayo ko? Lalu nyo ko 9, ko 10 tersinta nyo pariso gerbang nomor 1. Lain tak lalu satpam ko. Malaki paginya merundoi satpam ko saya. Membawa kesusahan, kekayaannya membawa ketenteraman. Lah nyupahan orang, tinggal tak percaya tu. Di sana makanya Nabi berkata, laisal gina an kasratil mal. Tidak dinamakan kaya karena banyak harta. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hati yang kaya itu Pak, dihilangkannya minimal di dalam hatinya tuh sifat iri. Kalau iri ini tidak dihilangkan, timbul penyakit yang kedua, namanya dengki. Orang yang diiri itu tidak sampai di sana saja, ingin dia menganiaya orang yang diirinya itu. Ya kan? Misalnya orang kau balapo nasi, kadainya korami tarui, iri tetangganya menjelit. Ya kan? Nyopai ke tukang sihir. Ya kan? Sadang samba orang tu manggalaga, tibo seule. Langsung samba tu rasan. Akhirnya rumah makan tulangang balik. Itu namanya iri telah berubah jadi dengki. Kalau begini bagaimana? Orang ini sangat berbahaya. Apa? Habis segala amal baiknya di dunia ini seperti kayu masih dimakan napi. Ada hadisnya, ada. Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari hasad. Fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khataba. Ya kan? Sifat dengki akan menghabiskan amal baik, terkikis semuanya seperti kayu masih dimakan napi. Kayu masih dimakan napi? Jadi baro, sudah jadi baro tabakajo jadi ya abu-abunya tabaan de angin laya dojo bakehnya lai. Inilah bahayanya penyakit dengki, asalnya dari iri. Iya kan? Yang penyakit itu bukan di luar tapi dari dalam. Apa namanya? Qalb. Mangko hati wa kota bagi dua. Qalbun marid wa qalbun salim. Hati yang sakit dan hati yang sehat dan selamat. Jadi untuk menyambut Ramadan, kita jadikanlah hati kita hati yang selamat. Nah, kalau hati awaklah selamat, adalah hadisnya cek lain. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baik darah beku itu, baik seluruh kinerja tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak, dia rusak pula seluruh pekerja tubuh. Apa dia? Ala wahyal qalbu. Dianya hati.
Kita ambil dari bahasa Minang lah. Di bahasa Minang hati ko jangan dijadikan orang pertama, Pak. Bu, iyo gapuk na kawan ibu tu kini iyo hatinya sanang. Lah ada orang gapuk dikecek orang hidungnya sanang. Nih gapuk na anu ibu tu kini kawan ibu tu hidungnya sanang. Nah, pasti hatinya. Ya kan? Onde kita pai baralik kaya wangi marapulai lah sagai Ustaz Ristawardi anak daronya umur 7 balik ba mangko amuhnya tu inyo kane hati. Jadi kane hatinya ke orang lain umur 73 tu ku amuhnya. Lalapeh dari penjara indak jo berubah perangainya do. Iyo nyo kare hati je lah. Ne kawan awak nane sinan tu tinggal jange pembalui tulang semakin nari makin nabi badannya. Iyo nyo makan hati. Ba mangko makan hati nyo mengandung bini lakinya bini lo jelai. Jadi hati itu kalau ndak sehat lagi, semua anggota tubuh kita ini mengerjakan yang tidak betul. Tapi kalau hati sehat, dikontrol oleh hati, kemudian dikendalikan otak, otak itu menerima oksigen dan darah dipompakan jantung, maka pekerjaan yang kita lakukan akan selamat. Jadi sumbernya dari Anang kita cari kesalahan-kesalahan orang mau urus negari kau Pak, sumbernya di hatinya. Iya kan? Itu tidak ada untuk melatihnya ilmu di kampus Pak, tidak ada. Iya kan? Lain kenapa orang sampai S3 profesor, tapi kalau hatinya tidak baik, mana kadang korupsinya je orang meliang sawit. Profesor orang tahu korupsinya, aman kadang jo ninja mencilok sawit. Di Riau Pak, di Kuantan Singingi orang mencilok sawit ko ninja namanya. Nyo pakai sebo tu hanya cilok sawit. Ya kan, enggak 100 kilo, enggak 200 kilo, arana fitinya. Kalau orang nan sekolah tinggi pakai jabatan 270 triliun korupsi. Kok lain mudo jawab lah, kok lah gai, lah kan pia mati lah. Ya, ini bapak-bapak. Ada enggak bapak-bapak, ibu-ibu mendengar orang korupsi 270 triliun? Lain. Kalau indah, yo randah nanti ni tu. Lah sebetu ibu orang ecen dah do atau yo randah nanti ni. Ada. Jadi kalau hati telah rusak, orangnya berbahaya. Dari orang yang berpendidikan rendah, hatinya rusak juga. Berbahaya yang berpendidikan tinggi itu. Bu, sabalun banjir di Siboga, itu 5 hari kami pulang mengaji sinan, yo Pak Basir. Sampai kami makan di jamu orang tu Pak, tak ada gini lah. Lah dia nyai. Akece orang sekolah tinggi, kayu nananyui kuah, tu de hebatnya banjir. Iyo sabana hebat banjir kau Pak. Nyo lagi merek kayu tu sekali. Pandainya memotong-motong serupa gara gaji. Tasuri lo namo perusahaannya sinan. Anda hebat na banjir. Anak ngecen orang sekolah tinggi itu. Iya kan? Jadi hatinya yang tidak bersih. Iya kan? Ada salahan kepala daerah masing-masing. Mau menerima regulasi izin untuk membabat hutan itu dari pusat Pak. Bukan pemerintah daerah. Lah cuy itu cayenya nagari. Lain nama orang menjadikan bencana nasional. Lain nama orang. Tidak.
Itu Pak, analah kumuh hati. Jadi kalau hati lah kumuh sadonyo rusak anak ni kerajaan. Itu yang terjadi. Perlu sekali tazkiyatun nafs, membersihkan diri atau membersihkan hati atau membersihkan nafsu. Nafsu ke Pak sudah diciptakan oleh Allah akal nafsu. Itu ditanya. Dan ditanya pertama akal. Come here, kata Allah. Nyuaduk, maduk akal kau ke Allah. Man anta, kata Allah. Ana abduka wa anta rabbi. Saya ini budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Itu jawab akal. Tapi ketika nafsu diimbau, nafsu sekolah aja. Nyo male Pak. Male nyo tagak tu. Iya kan? Dipaso dia Allah tagak. Ditanya dia Allah. Man anta kata Allah. Anta ana aja. Kalau bahasa awaknya wang den je. Iya kan? Dibakar dia Allah 1000 tahun. Jo neraka nampak angin. Di keluar dari neraka tu ditanya balik, engkau siapa? Indak berasa lenggang di ketiak, nak berasa tuneh dari tunggu. Tatap keceknya, ambo engkau. Dimasukkan ya Allah ke dalam neraka dingin. Tidak ada dingin yang seperti itu di dunia ini. 1000 tahun lah. Di keluaran ditanya, itu je jawabnya. Itu nafsu ko Pak. Tuan yang dimasukkan ke tubuh awak lepas tu. Sudah tu berencana Allah hendak magiah makan 1000 tahun lah. Tak dia makan 1000 tahun. Sebulan merulah itu kecek nafsu. Ya kan? Sebulan membananya. Ya Allah, tak tanuk dan pun tak makan kan. Dibakar 1000 tahun tak ada pun. Dimasukkan ke nan dingin 1000 tahun tak ada. Tapi kalau tak makan kau tak lantih dengan ambodo ya Allah. Asadangnya lapar tu ditanya engkau siapa? Ana abduka wa anta rabbi. Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhan saya. Tapi ketika lapar lah kenyang yang melawan Allah balik. Itu yang dimasukkan ke tubuh awak di Allah Pak. Kalau tidak dimasukkan itu Pak, tidak lo maju negari kau Pak. Jadi ada Pak malaikat, entahlah baralamonya malaikat kau diciptakan Allah. Tidak ada perubahan negari kau. Diciptakan Adam Pak. Kan? Berubah negari kau. Sampai ke anak cucunya kini. Yang diminta Allah itu bukan menghindarkan hawa nafsu, bukan memberangus hawa nafsu, tapi mengendalikan. Nah, kalau kita contoh kudo bendi tadi balik. Walaupun kudo tu lah lama main lo bendi, pindah ada kusi ada teh banyak. Samo jo nafsu ndak pakai akal. Akal tidak diberi iman. Artinya pasti bendi itu tabrakan jalan lain. Tak ada kursi yang amatur. Apa begitulah nafsu itu. Kemudian setelah nafsu itu masuk ke tubuh manusia yang tidak terkendali itu, bagi cik Nabi, laukana ibnu Adam wadiyani min zahabin. Kalaulah anak Adam itu dikasih 2 lembah dari emas. Kami lalu ke kumpulan sebelum itu nama negari Palupuh Kabupaten Agam. Ada ngarai di bawah. Panuh ngarai itu dia ameh 2 lembah ameh. Dia miliki dek manusia kekayaan serupa itu. Labtagha salisan. Dia akan cari yang ketiga. 3 lembah ameh ada dia. Labtagha rabi'an. Dia akan cari yang KM. Itu bahayanya nafsu manusia yang tidak terkendali. Salah satunya mengendalikannya dengan mengurangi makan.
Itulah sebabnya hanya 1 bulan dalam 12 bulan yang diwajibkan kita, namanya puasa wajib, puasa Ramadan. Malah tidak sekedar mengendalikan nafsu Ramadan itu. Orang yang benar-benar berpuasa itu ghufira lahu ma taqaddama min zambih, dosanya akan diampunkan yang lalu. Kalau dosa lah diampunkan, tidak ada dosa lagi. Orang itu termasuk orang tak atau mengkaujuang ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu, la'allakum tattaqun, semoga kamu jadi orang takwa. Jadi persiapan kita bukan untuk menyediakan makanan yang enak, persiapan kita membersihkan hati. Nah, sudah maaf-maafan awak suami istri atau sekomplek kolai awak bertetangga, ya kan? Sesudah tu alai awak sakan tu, sudah tu alai awak badun sana, maka kita sambut bulan suci dengan hati yang suci. Maka disebutlah di dalam kita menyambut Ramadan ini, marhaban ya Ramadan, ya kan? Itulah ucapan. Sementara keluar mah spanduk-spanduk itu, marhaban ya Ramadan. Sudah tu untuk menambah amalan puasa tu. Salat tarawih ada sabaleh bulan sebelumnya. Nah ada Pak, Muharram sampai Sa'ban tak ada salat tarawih. Tiba di Ramadan, itulah salat tarawih. Jangan dibuang-buang waktu. Ya kan? Awak lagi berpuasa tapi salat tarawih tak pai. Kerajo pada mino saya dilepau. Pulang puasa pada mino yo. Kalau awak kini ko Pak, sudah salat tarawih baca Quran barakallah. 3 baris baca lah. Salaman boleh. Sudah tu lalu lah. Ada orang sudah salat tarawih nak baca Quran. Baik kalau apa pada mino. Ambo perhatian orang bermino tak pernah zikir. Nah, kalau itu orang bermino tak Pak? Subhanallah. Tu kawannya kawan lah. Walhamdulillah. Ni ada orang bermino macam itu? Tak ada. Lebih-lebih Pak, pada kerajo itu tak mendatang bareh. Sasik kawannya menurunan batu, tak jadi menang. Ebohnya tu. Amulan tak bersapun, tak sepakan. Dia tak bermandannya pada tu, dia pandi main. Jadi main itu merusak, iya kan? Merusak akidah. Cobalah. Bara banyaknya matu batu domino tu ya. Adon batu domino tu mencari 6 soalan. Iya kan? Tapi kalau membaca Quran awak, ci huruf 10 pahalanya. Ci huruf 10 kebaikannya. Jadi isilah Ramadan dengan salat tarwih dan baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan bacaan tartil untuk mendidik jiwa kita. Nah, inilah persiapan untuk Ramadan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, untuk ibu-ibu, untuk bapak alo tiap hari bulan puasa tu. Kan ada cerek plastik mas tinggi kuah. Tiap sanjo lagi hayange, lagi teh goyang. Ndak ada gula ada ustaz, lagi saya garam. Seketik pijan nasin. Jadi ubeknya tu lagi putih ange pakai garam tu. Ya kan? Tu bali pisang rabah agak sesikit. Letakkan di meja musaji kah? Orang pasti ada berbuku jual ayah awak tu. Dia makan pisang. Sebanyak orang nak mencicipi itu, sebanyak awak dapat pahala. Jadi mudah. Kita laki-laki itu loh Pak. Dia awak nak pandai masak ayah. Bali saya kuat tu gak sekardus saya letakkan. Hari kau buku tu. Bajaso dia orang berbuku awak dapat pahala. Sudah dalai segala kotak infak dan jalan di bulan puasa itu diisi.
Sebab itu infak tu bapak-bapak beda aja sedekah. Indak berpitih awak ke musajid, awak bisa aja sedekah. Sedekah apa? Sedekah senyum. Alawara ibu-ibu bersedekah senyumnya tadi. Tadi ada kotak berjalan kan? Ya kan? Itu ndak sedekah, tu infak. Jangan galak ke kotak tu. Ndak visinya. Nampak kotak kau jalan aja. Ni visinya. Ndak. Jadi infak kau diisi. Belum puasa balipik-lipik gando na palonya. Rajinlah berinfak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau ada yang salah sejak mau mengecek tadi Pak, tersinggung perasaan apa di dalam lidah ambo. Ambo mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lidah dia maaf mota. Ibu-ibu apa-apa tidak ada yang salah. Ketika masuk foto tadi Pak Bas, kalian tidak ada yang laloknya dah. Kau tidak delete foto orang lalok tu lihat. Memburuk-buruk video saja. Boleh bawa pantun cik lah. Di mana tak jalan kagugut. Dakik pasar padang luar. Sungai tanang je bukit tinggi. Tasabut airnya jani. Di mana tadi pintu ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lah bolapeh ibu-ibu jo pak-pak jo hatinan suci jo mukonan jani. Apa ilah lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.